Yuk siap, lihat. Doa mulai. Doa selesai. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu Ibu mau send satu persatu ya. Bilkis. Elvi. Fatma. Oke, kemarin kan kita sudah belajar tentang praktik apa? Pengecilan orang sama proses termal. Nah, sekarang kita masuk di bab berikutnya mengenai proses kimia dan biokimia. Sebelumnya sudah pernah dengar proses kimia dan biokimia? Belum ya? Oke. Khususnya di support ini kita akan belajar tentang penggaraman. Nah, Ibu mau tanya sebelum kita masuk ke materi. Apa saja bahan hasil pertanian yang melimpah di Boyolali? Pepaya, apa lagi? Pisang, apa lagi? Ya, itu ya, ini yang melimpah. Pernahkah kalian melihat proses pembuatan ikan asin atau telur asin? Pembuatan telur asin itu ditambahin apa? Garam ya. Kenapa garam itu bisa dipakai buat pengawetan? Kayak misalkan telur asin. Kan kalau telur disimpan kayak misalkan 1 bulan itu udah busuk kan, misalkan disuruh buang. Tapi kalau dibuat telur asin bisa berbulan
inti dari prinsip garam itu apa? Jadi garam itu bisa mengikat kandungan air yang ada di bahan pangan sehingga bahan pangan itu istilahnya dia kekurangan kandungan air atau osmotik ya, sehingga mikroba itu tidak bisa tumbuh di dalamnya. Jadi kita mau bagi kelompok. Udah duduk sama kelompoknya masing-masing? Jadi ada 6, ada 5 orang ya. Nah sekarang kita akan mengerjakan LKPD, yaitu nanti kalian akan masing-masing kelompok memilih proses penggaraman apa yang mau diambil, misalkan telur asin atau ikan asin atau lain sebagainya. Tapi masing-masing kelompok nggak boleh ada yang sama ya prosesnya. Nah terus nanti kalian akan mengisi alat dan bahannya apa, terus langkah-langkah pembuatannya seperti apa. Sekarang ibu mau bagikan LKPD. Ya, jadi ibu kasih waktu 15 menit pengerjaannya. Setelah itu 15 menit untuk jadi tulisnya maunya untuk yang penting sampai Ibu punya ini ya, breaking dulu. Oke, instruksinya kalau ibu bilang panjang, tangan kalian gini. Kalau ibu bilang pendek, tangannya gini. Oke, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang. Pendek, panjang, pendek, pendek, panjang, 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 pendek, 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 pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin menjelaskan tentang proses penggaraman telur asin. Penggaraman dan tujuannya akan dibacakan oleh Safira. Penggaraman telur asin. Tujuan penggaraman telur asin adalah untuk mengawetkan telur, menghilangkan bau amis, dan menciptakan rasa khas. Alat dan bahan yang akan dibacakan oleh Safira. Alat dan bahan: alat 1 baskom, 2 mandi, 3 ulekan. Langkah-langkah yang akan dibacakan oleh Mengge dan Fatma. 1. Bersihkan telur dengan air dan gosok sampai bersih. 2. Rendam telur dalam air mengetahui yang masih baik atau sudah rusak. 3. Rendam telur hingga kering lalu gosok dengan nafas. 4. Campurkan air gosok. 5. Masukkan telur satu ke dalam adonan dan taburi secara merata. 6. Simpan telur pada wadah atau orang minimal selama 15 menit. Cukup sekian dari kelompok saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas dulu. Sebelum kita istirahat, kita review dulu ya materi kita hari ini ya. Nah, tadi yang kalian ingat fungsi penggaraman atau pengawetan pakai garam itu untuk apa? Mengurangi kandungan air pada pangan. Apa lagi? Untuk menambah masa simpan atau pengawetkan. Oke, jadi itu fungsi utama dari penggaraman. Terus prinsip penggaraman itu apa?